pun ngerjain itu aja, udah jago banget itu aja, itu kita nggak anggapnya itu jago, karena kamu nggak berkembang justru karena itu aja. Hmm. Ngerti kan maksudnya? Iya, iya, iya. Jadi ada kantor yang apresiasi banget ketika kamu misalkan kamu awalnya kerjaan A, terus tahun kemudian kamu bisa A dan B, setahun kemudian kamu bisa A, B, C, itu lebih lebih disukai yang seperti itu tuh. Tergantung kantornya ya, balik lagi ya, tergantung HR-nya, tergantung kantornya. Kita eh, nggak bisa memaksakan juga. Harusnya kan saya udah jago banget di sini bertahun-tahun, masa saya nggak diapresiasi ya? Nggak gitu juga sih tergantung itunya. Iya, iya. Ntar dulu apa lagi ya? Ya mungkin yang lain silakan. Bang Met, Iya Mas, bahas apa nih? siapa? Mas Joseph, suaranya nggak dengeran, suaranya kecil kali Mas, atau memang jaringanku? Kayaknya ini mic-nya kurang bener nih, Pas. Nah, gimana? Ya, mic-nya kayaknya kurang beres. Kecil. Oh iya, ini tadi ada yang nanya sih, tapi mana ya? Dia udah gabung belum sih? Gabung tapi malah gabung di sebelah. Uh, Kenapa kita ketika inputin nomor HP ke sistem truth, punya saya malah jadi angka random. Suaranya, Pak. Gimana Mbak? Suaranya putus-putus ya. Jaringan payah jam segini entah kenapa. Enggak, biasanya ya kalau jam-jam dari tadi itu bagus-bagus aja gitu. Tapi nanti tengoklah, nanti kalau udah sekitar jam 11 ke atas baru mulai baik jaringannya. Entah kenapa. Iya, iya. Oke, oke. Mas, Kalau di sini, gimana Mbak? kalau di sini kebanyakan pakai bahasa pemrograman apa ya? Mungkin dari Mas Chandra dulu. Saya udah nggak ngoding. Wah, mandor sih. Jadi kepala. Kalau Mas, nah ini ada Mas Fahmi nih. Mas Fahmi. Halo? Gimana? Kalau ngomong udah ketawa. Apa itu? kalau aku sendiri juga Ngobrol lebih apa nih? IT. ngobrol aja Mas. Nelpon gue biasa gitu. Hah? Telegram. Lu ada Telegram? Ada. Kalau aku sendiri sih Mbak lebih ke JavaScript sih, kayak pakai framework kayak Angular, tapi masih dasar-dasarnya sih, masih ke ibaratnya masih fundamental JavaScript. Mungkin ada yang mau nambahin? Di Java untuk operator dan fungsinya pakai
Apa sih, Kak? Sama aja. Sama aja ya? Sama ajanya di mana? Bentuknya. Gini, di algoritma itu kan ada 3 konsep tuh. Ada sequence, ada branching, ada looping. Nah, Wah, saya baru dengar itu. algoritma. Konsep kan, tidak konsep algoritma kan. Maksudnya gimana Kak? Konsep tidak harus algoritma. Enggak, tadi konsep algoritma ada 3 apa aja sih? Yang aku tahu sih katanya beruntun, terus pilihan, kemudian perulangan. Kalau Sequence, ubah sama pertukaran bukan ya? Enggak, saya ini emang nggak tahu sih. Kalau yang condition sama looping, iya, tapi yang satunya lagi malah baru denger malah. Apa beda ini ya, beda information ya, beda referensi ya. Yang pertama tadi apa Mbak, kalau boleh tahu? Kalau yang aku baca terus ya baca deh di Google, terus penelitiannya orang itu kalau algoritma ada 3 konsep sih. Yang pertama beruntun, sequence. Kemudian yang kedua itu branching atau pemilihan atau perulangan. Kemudian yang ketiga itu looping atau berulang ya. Oh iya. Branching, pemilihan, looping, perulangan ya. Ada 3. Jadi kalau dikaitkan dengan kasus misalkan lebih aku cari contoh dulu ya. Misalkan kita mau buat mau pergi ke suatu tempat. Oh, struktur mungkin ya maksudnya ya. Iya, sequence beruntun. Oh, iya. Step-stepnya itu kan nanti pasti sama kan, pengimplementasiannya ke program itu kan sama. Iya, sama. Iya. Tapi apakah beda nggak function kemudian operator-operator atau kode-kode yang digunakan setiap bahasa pemrograman tuh beda nggak? Bisa beda, bisa enggak. Misalkan di Java, terus kemudian di Python. Bisa beda, bisa enggak sih itu. Nah, penulisannya aja sih yang berbeda itu. Iya. Lah makanya aku tanya, pemrograman yang menurutnya teman-teman sini, kakak-kakak sini, itu yang enak apa sih? Yang enak ya. Sebenarnya gitu. semua pemrograman tuh ngeselin sih, nggak ada yang enak ya. Yang lebih simpel, lebih mudah gitu loh Pak. Nggak banyak mengcoding kita gitu loh. Iya. Nge-hire orang sih lebih simpel. Ruby mungkin, Ruby dibilang simpel sih, tapi agak berat juga sih Mas. Sebenarnya kalau dilihat dari chartnya sih Python itu masuknya ke yang mudah banget. Kak, Saya pernah lihat suatu, bukan komik kali ya, semacam infografi gitu ya. Ibaratnya kalau Python itu adalah ilmu magic,
Kalau hari ini kamu belajar, besok tuh kamu udah bisa terbang katanya, saking mudahnya gitu. Tapi ya nggak gitu juga sih, karena saya juga Python juga kan, dia emang ada yang mudah, ada yang enggak, tergantung. Kalau semisal ya kita implementasikan konsep algoritma itu tadi ke program Python. Nah, bagian di sequence atau runtutan itu kita bisa pakai function atau kode apa gitu. Misalkan untuk manggil ini, misalkan, itu kan sebenarnya harus tahu strukturalnya dari kode dari bahasa programan itu, toh? Iya betul. Nah, sharing Kak. Apanya nih? Ya tanya dong ini. Share screen Mas, coba Mas. Saya lagi pakai handphone. Oh, ini yang lain kok ada diem gitu kayak ada Runtutan tuh tato. maksudnya sequence data tipe bukan ya? Atau array atau apa ya? Lebih ke function yang ada sih kalau menurutku. Jadi Fungsi. jadi mungkin yang dimaksud itu bukan konsep, tapi lebih ke proses algoritma itu sendiri. Jadi kan ada 3 step ya, ada sequence, terus selection sama loops. Tadi kan udah dijelasin ya, sequence apa, selection apa, loops itu apa. Nah, sequence itu lebih ke function-function yang ada. Misal kayak algoritma membuat apa nih, mie instan gitu ya. Misal. Berarti kan sequence itu ada membuka bungkusan, memasak air, mengambil air, kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk loops-nya ya apakah itu dilakukan secara berulang apa gimana gitu. Gitu kali ya mungkin. Oh, rutinnya mungkin ya. Yes, ini sih sempat baca-baca juga. Jadi Kayaknya saya tahu deh ini siapa suara seksi ini. namanya nggak tahu. lupa Nggak tahu. lupa pakai voice changer, tapi ya udahlah, yang tahu ya udah tahu. Yang Mas Chan. Yuk. Mas Chandra. Soalnya gini sih. Iya. Ini Mas yang developer Android itu loh. Iya, makanya suara seksinya saya udah mengenali suara seksi ini nih. Ibaratnya udah terbiasa. Dilanjut, Mbak. Soalnya gini Kak, kalau kita lebih bisa memahami logika dan algoritma, itu kita akan meminimalisir penghafalan coding. Iya betul. Semisal gini, aku pernah belajar Java kemarin. Jadi ketika misalkan membuat kalkulator sederhana, jadi kita memerlukan kalau di Java operatornya perkalian dengan ditandai dengan bintang, kemudian pembagian ditandai dengan strip, kemudian garing ya maksudnya. Kemudian penjumlahan itu ditandai dengan tanda apa itu ya, penjumlahan gitu ya. Kemudian pengurangan juga strip gitu. Itu yang operator yang digunakan oleh Java. Nah, ketika ada sebuah masalah, bagaimana jika nilai pembagi itu 0? Itu kan kalau kita jalankan di Java, itu kan munculnya error apa gitu kan. Divide by zero. Itu kan bagaimana agar error itu bisa dimengerti oleh user atau pengguna, misalkan angka pembagi tidak boleh 0. Kalau semisal kita menghafal coding, mungkin kita bisa menggunakan try atau apa itu chart apa sih? Aku udah hafal ya.
Iya, dan try catch. finally ya. Ya. Tapi kalau semisal kita bisa belajar konsepnya, menerapkan algoritmanya, ternyata kita bisa hanya menginputkan if angka 1, terus operator Java itu apa deh namanya? Tanda seru sama dengan gitu loh. Ya benar. 0, kemudian kalau misalkan pembaginya 0, maka akan keluar yang namanya angka tidak boleh 0 gitu. Itu kan memudahkan kita gitu, daripada harus menghafal, harus menginputkan coding try, kemudian chart apa itu finally gitu. Tergantung sih ya. Kalau yang tadi dibicarain sama Mbak itu lebih ke validasi. Ada yang sifatnya validasi yang bisa diukur, ada yang tidak diukur itu biasanya yang kita nggak tahu nih nantinya itu ini kemungkinannya seperti apa. Kita bisa pakai try catch finally gitu kan. Tapi kalau untuk validasi yang sudah jelas kayak ini nggak boleh diisi angka 0, itu kan kita bisa bikin rutin validasinya, fungsi validasinya. Nggak tahu tuh. Sebenarnya mending pakai validasi sendiri atau pakai try catch. Kalau menurut saya sih try catch itu untuk hal-hal yang nggak kebayang gitu. Ini errornya itu bakal seperti apa, makanya try catch. Nah, kalau masalah ngapalin codingan, tahu saya sih kita nggak ngapalin codingan ya. Saya aja kalau ditanya kalau codingan ini seperti apa ya, langsung gitu ya, tatap muka langsung codingan, seperti saya juga bingung. Tapi ketika udah di depan komputer, karena itu jadi kayak kebiasaan, kita tuh udah tahu oh ini pakai kode ini gitu kan, tiba-tiba tahu karena sudah terbiasa. Tapi nggak diapalin juga sih, biasanya karena terbiasa. Kalau diapalin sih nggak tahu, di sini ada yang benar-benar ngapalin codingan nggak sih? Ya, kebanyakan sih emang semacam muscle memory gitu. Jadi ya karena saking seringnya itu otomatis. Jadi bahkan nggak tahu disebut sendiri ya bisa aja gitu. Banyaknya begitu. Ya betul, muscle memory ya disebutnya itu. Jadi Ya, sebenarnya nggak usah kebiasaan. dihafal juga sih. Iya, asal dibiasain aja. Yang penting itu ada yang disebut tutorial hell. Tutorial hell itu kayak, ini kalau saya nggak salah ya, tutorial hell itu kayak kita tuh belajar terus tapi nggak pernah mengimplementasikan. Jadinya tuh nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi karena kita kebiasaannya itu di sekolah menghafal, sementara pemrograman itu bukan cuma menghafal ya, kamu harus nyoba karena nggak semuanya sama kasus-kasusnya, makanya harus sering implementasi, jangan dihafal justru. Nah, gimana Mas Tri? Maaf, suara. Silakan lanjutin lagi. Dulu. Oh, saking santai ini makannya ya. Oh ya, Chandra, aku mau tanya nih. Kok saya terus yang ditanya? Siapa? Dari nggak tahu, saya maling IT, saya mau tanya ini. Iya Mbak, iya Mbak. Aku agak ilmuku belum apa sih daripada Mas Chandra. Jadi ya monggo. Ini setiap pemrograman memang kebanyakan yang sama ya. Mungkin hanya alatnya atau caranya yang berbeda. Cuman apakah benar, kalau menurutku seperti ini sih, apakah benar atau tidak, monggo dijawab lagi. Bukankah kalau bahasa pemrograman itu sama halnya kita ingin menulis gitu ya. Jadi alatnya adalah pensil, bolpen, terus kemudian
penghapus tip X atau penghapus untuk pensil. Nah, apakah seperti itu di dalam bahasa pemrograman? Jadi, semisal kita ingin menggunakan Java atau kita ingin menggunakan Python. Jadi di Python itu ada namanya ballpen dan type X. Terus di Java itu ada namanya pensil dan penghapus. Medianya itu adalah buku, semisal. Jadi bukankah di pemrograman itu ada apa ya, kayak ya alat-alat itu tadi untuk menggampangkan kita menulis. Ya. Nah, itu apa ya, kalau semisal gini Kak, soalnya kemarin sudah sempat dibahas juga sih sama teman-teman di sana, teman-temanku sih. Jadi ada yang bilang kalau kita belajar algoritma, konsep dan logika itu nanti lebih mudah mengimplementasikan ke bahasa pemrograman. Tinggal kita lebih fokus mau pakai bahasa pemrograman apa, kemudian di sana menyediakan apa gitu loh. Misalkan alatnya dipakai itu apa, operator atau fungsinya dipakai untuk apa gitu. Jadi saya bingung ya. Aku juga kadang pilih Golang apa Python gitu. Makanya tanya bahasa pemrograman yang enak, yang simple, artinya lebih simple daripada bahasa pemrograman lainnya. Kadang kan masih agak ribet, agak panjang codingnya, baru memang sama-sama menyelesaikan sebuah permasalahan, memecahkan sebuah masalah, cuman kan kita mau lebih simple gitu, kita mau lebih enak gitu. Makanya aku tanya bahasa pemrograman yang enak itu apa, terus kemudian semisal kita pakai ini, apa yang harus kita pelajari di dalamnya itu, Pak? Ya, pilih yang bikin nyaman aja. Kayak milih cowok sih sebenarnya. Itu kan gimana selera. Kalau menurut Kak Chandra? Begitu sih, istilahnya harus dicoba dulu gitu. Kadang malah saya sempat kesulitan di Python daripada C untuk awal-awal. Ya rasanya Python ya kayak kurang, kayak di belakang layarnya itu kurang jelas gitu atau seperti apa. Jadi kadang saya lebih mudah dipelajari rasanya. Tapi ya lebih jauh kan belum tahu juga. Mungkin Python lebih gampang gitu. Ya mungkin begitu sih. Jadi harus dicoba terlebih dahulu. Sebenarnya lebih ke tujuannya sih, kamu mau bikin apa. Karena nggak semua bahasa pemrograman apply ke semua tujuan yang kamu ingin capai. Misalkan web programming, bisakah pakai Java? Bisa, Python bisa, PHP bisa, hampir semua bisa ya, hampir semua. Bahkan pakai C, pakai C++, itu kamu bisa bikin web. Iya. Disebutnya apa ya? Saya lupa lagi. Yang Dan lebih gini Mbak. Aku sedikit nambahin. Ibaratnya gini loh, kita itu bisa karena terbiasa gitu. Ya buat nyaman aja gitu. Kalau masalah lebih mudahnya atau enggaknya, itu kan nanti kita juga yang ngerasain gitu. Jadi kalau Mbak nyaman di Golang gitu kan, ya jalani aja gitu loh. Maksudnya gimana ya? Karena ya tadi kan Mas Chandra juga udah bilang bahasa pemrograman itu memang nggak ada yang gampang sih. Ya semuanya sama gitu loh ibaratnya. Gitu aja Mbak. mau tidak mau terbiasa menghafal juga ya Kak ya? Ya pasti, itu pastilah. Kalau bingung sebenarnya bisa aja sih, kamu tentukan dulu tujuannya mau kemana. Nah nanti dari sana tahu kan arahnya. Oh berarti saya harus ngambil ini. Tapi kalau kamu nggak tahu tujuan ke depannya mau seperti apa, soalnya IT itu luas banget, jadinya bingung sendiri nanti.
Kalau pemrograman yang menjawab semua tujuan, misalkan pengen buat aplikasi desktop, aplikasi web, website berbasis aplikasi atau website, itu pemrograman yang mencakup semua itu Mungkin apa sih? JavaScript mungkin. JavaScript bisa buat desktop juga. Python juga bisa. Pakai kayak Qt, Electron. Itu pertanyaannya emang agak itu sih agak sulit ya. Jadi kayak semacam gimana caranya membuat satu aplikasi yang bakal support di desktop, bakal support di web juga kan, seperti itu kan. Iya. Karena nanti tuh kalau web oke lah, web itu kan platformnya walaupun luas, tapi dia cukup udah handle ya sekarang, kayak misalkan browser tuh kan ada Edge, ada Chrome, ada Firefox, itu kan membedakan, tapi kita bisa bikin konten yang sama di sana. Terus ada bentuk mobile, bentuk tablet, itu sama aja. Tapi kalau untuk desktop, itu kita kan kalau ngomongin desktop itu ngomongin OS ya. OS-nya apa dulu gitu kan. Di Windows sama di Linux beda. Walaupun kita sebenarnya bisa aja bikin suatu aplikasi yang nantinya support Windows ke Linux juga. Tapi ada masalah lagi. Desktop itu bukan cuma Windows dan Linux, itu ada juga macOS juga gitu kan. Itu lumayan pening sih itu. Kalau kamu pengen menciptakan satu project di mana dia akan support semuanya, itu emang cukup pening. Nah, makanya kalau tujuannya itu orang-orang biasanya milihnya itu ke web development. Kenapa? Karena di Windows, di Linux dan di macOS itu pasti ada browser. Semua pasti bisa mengakses melalui itu. Jatuhnya ke sana sih. Oke. Karena kalau desktop application itu lebih ke aplikasi yang langsung mengakses data kamu. Itu untuk kasus-kasus di mana aplikasinya itu dia perlu ngeload sesuatu di OS kamu. Dia perlu menggunakan semua resource di OS kamu, entah itu memori atau PGA atau hard disk. Kalau web kan enggak kan, itu terbatas kan. Jadi ya tergantung kamu mau bikin aplikasi apa dulu. Nah, di sana kita bisa nentuin, oh ini bagusnya kamu pakai aplikasi desktop, oh ini bagusnya kamu pakai web aja. Atau bisa aja nanti, oh ini bagusnya kamu mobile aja, nggak mungkin gitu pakai komputer, kayak gitu kan. Oke. Itu kayak kamu ngajak jalan, terus semua bilang, yuk kita jalan-jalan kemana, terserah ya. Itu kita nggak ada tujuan jadinya itu. Kita harus tetap nentuin arahnya mau kemana dulu, mau bikin seperti apa kayak gitu. Biasa pemrograman khusus untuk pembuatan aplikasi desktop selain Java apa Kak? Banyak, ada .NET, ada Qt ada pengguna Python nggak ya di sini? Apa sih namanya itu? Qt bukan ya? Ya, kayak Qt. Iya, banyak sih. Tapi rata-rata Java ya. Kalau Python lebih kemana? Python? Gimana? Kalau Python lebih kemana? Ke arah mana? Ke semuanya bisa Python. Iya. Mau buat kayak aplikasi cuman berjalan di terminal, aplikasi desktop, aplikasi desktopnya bahkan bisa mencakup Mac, Linux, Windows gitu, maksudnya bisa dijalankan multi platform gitu. Dan Python kayaknya bisa kemana-mana ya, kecuali mobile ya. Saya nggak tahu apa teknologi sekarang ada nggak sih Python mobile? Kayaknya ada sih, Mas. Python bisa pakai Kiwi. Produksinya. Oh, lebih bisa ke ya? produksinya. Mungkin produksinya untuk membuat aplikasi web atau lebih ke desktop atau gimana gitu. Jadi kan kita nanti bisa menerawang. Kalau misalkan kita pengen bentar, Mas Fahmi kan ibaratnya mobile developer nih.
Kalau untuk Python sendiri kira-kira ada di mobile nggak, Mas? Sebelumnya saya udah nggak di mobile lagi loh. Wah, Tapi udah gitu ya. tapi kalau Python itu kalau nggak salah ada di mobile. Dia pakai Kiwi namanya. Bisa kok Kiwi. Python pakai Kiwi. Nama teknologi itu Python Kiwi. Boleh diinin aja. Tapi kalau buat mobile itu kurang ya, maksudnya kurang gitu. Lebih cocok buat Kotlin atau enggak Dart atau Java atau JavaScript gitu. Oke. Monggo Mbak Ica. Mbak. Iya. Monggo tadi. Maaf loh aku potong. Gimana, Kak? Enggak, tadi Mbak Ica tadi mau nanya apa? Oh, enggak apa-apa. Nah, kan ngobrol santai, Kak, ini. Iya, santai aja, Pak, santai. Enggak apa-apa. Jadi, Mas Mami sekarang lebih kemana ya, Mas? Kenapa? Soalnya kan nyuruh. Ya, belum ke sana lah, belum sampai nyuruh sih. Wih, Sekarang udah naik pangkat lah ceritanya ya. Makan lah, makan. Aminin. belum. Cuma baru pindah divisi aja, kan kemarin pegang mobile, lebih fokus ke mobile. Sekarang pun masih sama pegang mobile, cuma fokusnya nggak banyak ke sana, lebih ke front end sekarang. Gitu. Masih dan untuk sekarang sih Mas, ya. Gimana, Mas? Kenapa tadi Bang Met, kenapa? Enggak, lanjut. Ini udah rame yang gabung gitu, tapi pada diem gitu. Santai aja gitu. Ini kan ngobrol santai. Mungkin pembahasannya terlalu berat. Nah, lanjut Mas. Gak ada yang ngomong. Jadi ini nih masih kepikiran soal junior developer ini ya. Kata Mas Chandra kan tadi sempat ada yang nggak bisa solving problem sendiri. Nah itu dia dibawanya kemana dong jadinya Mas? Ya junior maksudnya. Kalau di saya itu dia tetap jadi tim member sih, tapi lebih ke nerima task aja. TASK. Saya tuh nggak pandai bahasa Inggris, jadi kadang maaf ya kalau bahasa Inggrisnya itu jadi terdengar aneh. Tas. Tugas. Tugas. Oh, tes ya. Jadi tetap melakukan tugas-tugas gitu ya. Iya. Yeah. Tapi kalau boleh nambahin, tadi sempat bahas tentang junior ya. Iya. Maksudnya junior developer yang belum bisa solving apa-apa gitu. Kalau nggak salah gitu ya? Iya, begitulah. Iya, betul. Sebelumnya saya mau nambahin dikit nih ya. Sebenarnya case itu tuh saya pernah ngalamin. Jadi emang based on experience aja gitu. Karena emang dulu saya pun kayak gitu, pernah ngalamin juga. Jadi kayak solving problem tuh kadang masih suka bingung dan nanya-nanya ke teman kerja juga. Tapi itu udah 2 tahun yang lalu, 2018 berarti 3 tahun yang lalu. Itu tuh waktu awal-awal magang sih. September tahun 2018 itu waktu awal magang. Itu benar-benar kayak masih cetek banget gitu, belum bisa apa-apa, belum tahu apa-apa. Sedangkan yang udah dipakai kan tech stack-nya kan udah advance ya, kayak Laravel waktu itu kan, Laravel masih ini, Laravel sama Vue juga, Vue.js. Itu kan waktu sebelum magang itu kan belum pernah dipelajarin ya, hasil kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu sama sekali. Jadi lebih banyak nanya gitu. Ketika dikasih task tertentu nggak tahu, bingung gitu kan, karena ininya udah advance banget, jadi alhasil sering nanya ke senior gitu. Tapi makin kesini ya lama-lama pun makin berkembang, asal kita mau aja sih sebenarnya gitu. Kalau untuk posisinya mungkin
untuk di awal kayak posisinya magang dulu atau enggak masa percobaan dulu, biasanya 3-6 bulan. Nah, biasanya di situ tuh tergantung bisa dibimbing atau kita dituntut buat belajar sendiri gitu. Tergantung perusahaan juga sih. Nanti dari 3-6 bulan itu dilihat kira-kira KPI-nya atau key index performance. Jadi itu kayak nilai performance kita di perusahaan itu dinilai sama CTO atau enggak yang membawahi kita lah gitu ya. Apakah bagus apa gimana gitu. Nanti setelah 3-6 bulan dikira bagus, biasanya jadi full time employer atau karyawan tetap gitu. Nanti dari situ levelnya udah masuk ke mungkin bisa junior atau mungkin bisa langsung ke staff yang medium engineer gitu. Ke situ. Intermediate berarti ya. Yes, kalau intermediate ya semi intermediate lah ya. Nanti kalau udah setahun baru mungkin ada tes lagi atau gimana gitu. Tergantung perusahaannya sih. Kadang ada yang butuh setahun, ada yang 2 tahun baru jadi senior. Ada juga yang cepat setahun udah jadi senior, tergantung perusahaan juga. Itu. Tapi biasanya kalau awal-awal tuh ada masa magang atau enggak masa percobaan gitu 3-6 bulan. Kalau saya sih waktu itu 3 bulan aja, 3 bulan, September, Oktober, November, Desember, Januari, ya jadi itu. Ya, tapi Ya kurang ya lebih gitu sih. dapat pelatihan gitu ya. Yes. Kalau buat di awal dapat. Iya. Tapi ada juga perusahaan yang kayak ngelepas sendiri gitu. Itu tuh yang lebih sedih tuh. Jadi kita tuh mau nggak mau dituntut buat belajar sendiri. Tapi kalau misalnya nggak nanya ya, nggak bisa ya, tinggal tanya aja. Biasanya gitu, ada yang dituntun. Nanti belajar ini ya, diajarin sampai benar-benar. Ada juga yang dikasih task. Kalau kita nggak bisa baru nanya kayak gitu. Ada juga gitu, macam-macam sih. Wah, sedikit bingungnya kan dia tuh magang gitu berarti sempat melamar juga dong. Iya, sempat melamar. Nah, jadi ya si pelamaran itu emang apa gimana ya? Tidak ada problem solving gitu atau gimana? Sebenarnya waktu itu tuh kalau base pengalaman saya ya, waktu itu tuh startup tuh masih kayak berkembang gitu, masih ya baru lah ya, baru beberapa tahun gitu, masih baru banget. Kebetulan tuh ada lowongan magang, jadi ya awalnya saya juga insecure kan, maksudnya takut gitu kan, apakah kemampuan saya tuh udah memenuhi atau gimana gitu kan. Tapi ya saya coba pede aja lah, coba aja gitu kan, berbekal sertifikat waktu SMK kan, dulu kan saya SMK. Alhasil coba ngelamar kan, apply, terus ditelepon, disuruh datang ke kantornya gitu, terus dites. Ya pas dites lolos, terus udah nanti Senin udah mulai kesini ya, mulai magang gitu. Nah, untuk tesnya sih ya. Oh ya, untuk tes ya. Untuk tesnya sih hal-hal basic sih, karena kan waktu itu kan levelnya kan masih SMK ya, jadi masih level basic ya, cukup CRUD dasar aja sih sebenarnya, tinggal ditanya-tanya juga pernah pakai ini gak gitu ya, paling gitu sih. Cuma ya baik lagi ya, perusahaan kan beda-beda, cuma kalau dari pengalaman saya kurang lebih kayak gitu ya. Itu sebutannya hiring junior atau apa tuh? Sebenarnya tujuan awalnya sih ya, saya juga nggak tahu tujuan awal perusahaan tuh gimana. Cuma kalau dari saya lihat tuh awalnya tuh mungkin cari resource baru, tapi pada awalnya itu cukup cari magang dulu karena meminimalisir resiko. Jadi magang dulu, nanti kalau misalnya dilihat dia bisa perform ya baru jadi karyawan tetap gitu. Kan ada yang kayak gitu ya, maksudnya setiap perusahaan. Kadang-kadang pun kalau misalnya kita ngelihat sebuah loker, misalnya full time atau apa, biasanya di awal tuh di uji coba dulu 3-6 bulan gitu. Mungkin Mas Sandra bisa lebih komprehensif buat ngejelasin tentang kayak gitu. Iya benar sih Mas.
Jadi kalau itu tergantung balik lagi ya, perusahaannya seperti apa. Kalau perusahaan yang medium ke atas itu sekarang rata-rata kayak gitu. Kamu mungkin ketika wawancara oke, tapi nggak bakalan langsung jadi tetap. Di kantor saya itu minimal kamu 2 tahun dulu, lebih lama lagi itu 2 tahun percobaannya itu. Nah kalau kamu performnya bagus, baru dinyatakan tetap. Tapi ada juga yang kita jadi ngomongin itu ya, kerjaan ya. Jadi ada juga yang bentuknya itu kontrak. Kontrak itu biasanya setahun aja sih, setahun aja. Jadi kalau di nggak apa-apa ya, saya sebutin aja ya. Kalau saya itu Telkom Group ya. Jadi kalau di saya itu, kalau kamu misalkan masuknya itu junior, itu masuknya itu kontrak. Kontrak itu dalam 1 tahun kamu selesai kan. Nah kalau kamu masih bagus, itu nanti itu masuknya itu kontraknya itu jangka waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun itu kamu bagus juga, itu baru tetap. Jadi kamu butuh waktu 3 tahun untuk bisa tetap di Telkom Group itu. Oh, begitu. Nah itu balik lagi. Tapi kadang beda-beda ya, beda-beda ya. Ada perusahaan yang cuma oke 1 bulan aja gitu kan, langsung mau bisa jadi tetap. Ada yang seperti itu. Jadi balik lagi tergantung sih Mas, itu nggak pasti ya. Nggak pasti ya. Mm-mm. Biasanya kayak yang kontrak itu perusahaan korporat ya, Mas Chandra. Kalau startup Iya. tuh kadang dia mah kayak cukup 3-6 bulan aja gitu. Kalau startup kayak Tokped kan ada tuh Nakama ya. Nah kayak gitu juga kurang lebih. Nakama, terus ada juga Shopee. Pokoknya kayak startup tuh rata-rata gitu. Cuma kalau kayak korporat, perusahaan IT consultant, kurang lebih biasanya di awal tuh dikontrak ya 1 tahun. Terus kalau misalnya perform perpanjang kayak gitu. Tinggal kita nentuin target sih mau berkarir di bidang apa gitu. Apa mau di startup, apa mau di perusahaan korporat atau di BUMN gitu. Atau bikin sendiri itu bisa aja sih. Iya, atau bikin sendiri benar. Ada lowongan. Ada Mbak lowongan kan? Halo? Lowongan apa tuh Kak? Bang Mehmet Nah, langsung tadi nyoba aja. gini. Ada apa namanya? Kemarin buka-buka di Facebook gitu kan. Dari MNC Play. Dari kandidat dan baca-baca komennya itu lebih ke web developer, app developer, lengkap lah. Dan mungkin Mbak bisa email aja langsung gitu ke orangnya. Ini Mbak, bentar tak kirim fotonya. Mbak simpan aja. Itu MNC Play ya Bang Matt? Iya. Kemarin. Nah, gimana? Iya, beberapa waktu lalu saya juga pernah dihubungin sama PM-nya dari sana, dari MNC. Terus ditawarin jadi Android Dev, tapi karena saya lagi kerja, kondisinya pun lagi kerja dan sambil kuliah juga. Apalagi kan itu perusahaan udah sejenis kayak perusahaan gede ya, korporat gitu juga, bukan startup ya. Waktunya juga nggak fleksibel, waktunya juga kurang friendly untuk yang kerja sambil kuliah. Di Vision Plus kalau nggak salah. Ya kurang lebih itu deh. Berarti ibaratnya kayak mau membuat sesuatu gitu atau mengembangkan sesuatu sih. Sampai butuh developer itu. Ini sebenarnya kalau saya baca dari lowongan kerjanya itu nggak spesifik ya, nggak tahu ntar mau jadi apa itu. Iya Mas, ya itulah baca-baca di komentarnya ya kayak ada yang nanya gitu kan, ini di bagian apa sih? Terus yang ngepost ini jawab bagian web iya, bagian app developer juga iya gitu. Analis juga mungkin iya juga, tapi nggak terlalu ingat juga aku komentarnya. Mungkin Mbak siapa tadi? Mbak Ica. Mungkin bisa coba tanya langsung. Ya sebenarnya dari yang kulihat pun di postingan itu pun
ada ini sih Bang Met. Ada apa sih ya? Agak nggak konsisten gitu. Yang dicari dari PT MNC Play, sedangkan kirim CV-nya ke @permata Indonesia domainnya kan harusnya MNC Itu kan. Mas. Biasanya itu Iya, apa betul. kontrak itu Mas. Jadi kadang ada perusahaan dia itu nerima semua pekerja, dia ngambil semua pekerja untuk nanti disewakan lagi ke perusahaan lain. Outsource gitu ya, kayak Iya, semacam outsource. outsource. Iya ada. Iya sempet tuh kemarin waktu interview. Waktu interview sempat dibilangin kayak gitu, karena kan kamu kondisinya masih kuliah juga nih gitu katanya, masih kuliah juga, terus ya itu mau nggak nih kita tempatin di outsource kita katanya. Ya saya nggak mau outsource, makanan kalau outsource itu tidak ada jaminan, ya kurang lebih Iya. gak enaknya gitu outsource. Syukur di sini kan yang udah jadi kartap terus enak gitu, ya udahlah bertahan di sini aja daripada jadi outsource walaupun perusahaannya gede sekalipun. Wah, asik nih ntar. Kalau semisal di sini mungkin bisa membahas tentang skill or enhance hard skill secara digital untuk kesiapan kerja. Gimana? Kalau semisal ini kan pas kita belajar kan arahnya ke pekerjaan ya Kak ya. Kalau semisal mungkin agak diseriusin membahas tentang soft skill and hard skill untuk kesiapan kerja secara digital, asik deh kayaknya Kak. Yang pasti sih selain skill ya, kadang mental juga sih perlu sih menurut saya. Oh iya, di terkait junior nih, dia itu at least harus bisa buat project atau tahu basic-basic aja itu Mas. Soalnya kan tadi ingat dia gak bisa solving gitu, berarti dia itu sering apa sih istilahnya ya grinding gitu ya istilahnya, grinding di bahasa itu atau gimana tuh Mas? Tergantung itunya sih. Kamu ngapliknya ke yang dibutuhkannya apa. Iya. Jadi Junior itu kalau di saya itu nggak tahu di Telkomgroup tuh ada namanya itu anak perusahaannya ya, Infomedia. Di sana tuh uniknya itu kenapa? Karena dia itu nyediain outsource banyak banget dan selama pandemi pun dia tetap buka lowongan kerja. Yang bikin keren tuh itu ya, banyak duitnya kayaknya itu ya. iya bisa Tetap jadi. membuka lowongan kerja dan walaupun di sana dituliskan nanti kamu yang kerja di sini itu akan dialihkan ke perusahaan lain yang membutuhkan IT gitu kan. Di sana itu ketika kamu masuk ke sana, di tesnya itu simple banget. Kamu cuma ditanya, kamu pernah buka komputer nggak? Kayak gitu. Terus kamu bahasa pemrogramannya apa? Misalkan PHP. Itu nggak ditanya kamu bisa sampai mana, nggak kayak gitu. Oh oke, PHP. Kamu pernah kerja di mana aja? Kamu pernah ngerjain apa aja? Kamu tuh nggak ditanya skill kamu sejauh apa, tiba-tiba masuk aja. Waduh, keren dong ya. Nggak keren sih soalnya kalau menurut Di mana saya. tuh Kak? Ngeri. Kak Chandra itu di mana sih? Ya, Infomedia namanya. ISH itu nama aslinya apa sih saya juga Infomedia Solusi Humanika. Dan itu pertanyaannya lebih ke mental ya Mas? Iya, karena di sana itu kamu memang dituntut nantinya itu ya. Kayak kamu mempertanggungjawabkan apa yang ditanyakan si pewawancara, kayak kamu bisa bahasa apa? Kamu bilang PHP, itu kamu dianggap oke, kamu udah bisa gitu kan. Nah, di sana tiba-tiba kamu disebar aja ke perusahaan mana. Oh, ini anak ini bisa PHP, ambil aja gitu. Kayak gitu. Ngeri-ngeri tetap berarti ya.
Mantap, mantap. Nah, terserah kamu mau ngambil perusahaan seperti itu yang dia nggak peduli asalkan kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu omongin pas wawancara, atau memang pengen benar-benar pas wawancara itu ditanya luar dalam gitu kan. Iya, iya. Tapi ya balik lagi, yang namanya outsource itu biasanya jatuhnya UMR kan. Mm-mm. Jatuh Susah ke lah UMR bisa apa dapat. UMK, Kak? Gimana? Jatuh ke UMR apa UMK? UMR lah ya. UMR. Ya. Lumayan tuh, Kak. Ya, tapi nggak enak outsource tuh nggak ada jaminannya. Kalau misalnya kita sewaktu-waktu iya Iya. gitu, nggak enaknya jadi outsource. Outsource kita kan Jadi gitu, misalkan ya. udah nggak perform, Target udah ya, habis Kak, ya? kontrak, ya udah nggak dilanjut. Iya, kalau di outsource tuh kita kapanpun bisa di PHK gitu. Maksudnya sekalipun di PHK nggak ada jaminan apapun. Iya betul. Ada yang Berbeda. pengalaman outsource juga di sini? Enggak sih, kalau saya belum pernah, alhamdulillah. Iya, saya pernah sih 3 tahun, jadi cukup pernah. tahu lah seperti apa outsource itu. Iya, iya. Ya kemarin waktu interview tuh ditawarin gitu, makanya wah cancel nih. lebih mencari yang pasti-pasti aja gitu. Tapi ya terserah sih, kalau mau coba outsource ya nggak apa-apa. Ya, terserah sih. Beda sama yang PKWT ya. Ya, kalau PKWT Ya, udah ada dia kontrak, tapi kemungkinan tetapnya gede banget gitu. Itu kayak percobaan sih, kayak percobaan. Iya. Biasa kalau sektor industri digital biasanya emang benar ada chance buat jadi kartap. Tapi kalau industri kayak di sini nih di Karawang kan, saya kan ini nih di Karawang. Itu kan industrinya bukan ke teknologi ya, lebih ke industri gitu apa ya? sih sebutannya tuh? PT-PT gitu. Gitu, PT, ya. Iya, iya manufaktur gitu. Ya, Kayak Karawang sekarang. Itu tuh chance buat jadi kartap itu ya di bawah 10% kayaknya. Soalnya habis perpanjang misalnya 2 tahun, nanti nextnya ya kontrak lagi gitu. Enggak jadi. Ada beberapa perusahaan gitu. Bahkan teman-teman saya yang ngalamin kayak gitu. Dia itu udah mungkin di PT itu udah kerja lebih dari 3 tahunan kayaknya. Harusnya kan jadi kartap ya. Harusnya, tapi ya sampai sekarang nggak jadi kartap. Masih PKWT terus. Tapi kalau industri teknologi biasanya ada terjamin kok biasanya ya, tapi nggak tahu juga sih, tergantung perusahaan juga. Tapi yang pasti nggak salah juga sih kalau misalkan nggak ada pilihan juga, atau mungkin nggak pede ya, nggak pede dengan skill yang sekarang dipunya, ya nggak apa-apa sih kamu jadi outsource dulu. Itu sebenarnya kayak batu loncatan ya. Kamu cari pengalaman dulu, karena oh saya belum pernah pengalaman kerja nih, gimana ya kalau mau itu ke sini, ngelamar ke sini terlalu nggak pede gitu kan. Kamu coba aja outsource. Tapi dengan catatan mindset kamu di sana selain bekerja belajar juga. Jangan jadiin apa, oh ya udahlah saya di sini aja gitu kan, itu kan jadinya itu ke mental kitanya itu nggak mau maju ya. Iya, betul. Karena kita udah nyaman outsource, gaji UMR, ya udah gitu kan, udah nyaman juga di kerjaannya, jadinya itu biasanya malas untuk nyari lagi. Tapi untuk pengalaman sih nggak apa-apa. Oh iya, berarti udah bertahun-tahun ya. Katanya emang sisi teknologi ini 5 tahun itu ganti gitu. Itu emang bener apa enggak tuh, Mas? Ya bener banget sih. Saya udah masuk dunia kerja tuh saya udah 12 tahun ya. 2 12 ganti tahun teknologi. itu
Berarti iya dari zaman Visual Basic dulu belum ada itu REST API itu belum belum terlalu itu ya. Iya. Dimana kamu langsung direct connect ke database itu pakai internet speedy dulu itu. Sampai sekarang ada microservice segala macam, beda banget dan itu bikin kita orang-orang di dunia IT itu terus belajar. Kita nggak mungkin lulus terus oke, saya percaya diri kalau saya bisa nggak gitu karena di IT itu kamu terus belajar nggak gitu-gitu aja. Betul betul. Jadi sejauh ini apa ya istilahnya learning curve itu lebih mudah sekarang atau tahun-tahun lalu, Mas? Learning curve-nya ya, harusnya sih harusnya makin kesini makin susah ya harusnya. Tapi ya balik lagi ke itunya, ke keinginan kamu untuk belajar. Kalau kamu punya keinginan sih harusnya nggak harus semua dianggap susah ya. Itu kan balik lagi ke mindsetnya tiap orang. Ya, dulu kan apa Susah itu kan karena kita percaya kalau itu susah gitu kan. iya juga sih ya. Tapi ya ingat sih istilahnya high programming language gitu ya istilahnya apa sih low programming gitu kan ya kayak low programming kan itu kan dekat-dekat sama mesin gitu. Kalau sekarang kan ya lebih gak ribet gitulah istilahnya. Jadi eh, kira-kira itulah susah atau gimana ya? Berarti kita lagi berarti ya Mas ya. Kak, sharing dong. Gimana melamar pekerjaan di IT tanpa portofolio? Tanpa portofolio ya. Uh, Kalau saya sih, saya juga kebetulan banyak jadi pewawancara ya di kantor itu untuk IT juga. Saya sih kalau kamu nggak punya portofolio, biasanya jadi kecil sih nilainya ya. Portofolio yang dipertanggungjawabkan tentunya ya. Minimal gini sih, sekarang tuh banyak webinar tuh, misalkan Python untuk big data gitu kan. Terus kamu masukin tuh ke portofolio kamu bahwa saya tuh udah pernah ikutan webinar ini seolah-olah kamu tuh udah ngerti padahal cuma ikut doang kan. Tapi itu ada effort kan sebenarnya. Saya lebih menghargai itu ya. Portofolio itu menurut saya penting sih. Walaupun kenyataannya kamu cuma tahu doang, nggak ngerti gitu kan. Tapi saya menghargai effort kamu ngebuat portofolio itu. Karena Minimal menurut saya kalau minimal kamu bilang dulu saya bisa nanti ke depannya, tapi saya masih belajar ya oke lah gitu kan. Yang penting kamu udah itu dulu. Gimana Mas Mami? ini tadi sempat mau nambahin minimal portofolio hasil belajar pun sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya belajar bikin website pasti kan kayak ngeliat tutorial di WPU kan, channel YouTube atau apa. Pasti kan ada hasil websitenya. Nah itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Itu pun termasuk ke portofolio sebenarnya. Selama kita paham apa yang kita buat, ya itu nggak apa-apa sih menurutku, nggak masalah. Karena apapun yang udah kita buat, ya itulah portofolio kita, gitu. Makasih Kak. Bisa juga dengan cara sering nulis di blog atau bikin channel YouTube, itu pun termasuk ke portofolio sebenarnya. Banyak sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memperbesar chance kita biar keterima gitu. Tes. Mas, soal relasi itu gimana? Relasi, pentingnya relasi di dunia itu kalau menurut sampean itu gimana, Mas? Gimana?
pentingnya relasi di dunia IT menurut sampean gimana? Relasi. Tergantung mau arahnya ke mana dulu ya. Sebenarnya dunia IT juga terbagi-bagi ya, ada teknis, ada solution, ada bisnis juga. Kalau kita ngomongin bisnis, tentunya relasi itu penting ya, sangat penting banget. Kalau di teknis itu kita lebih ke bisa sharing kan, kayak gini kan, karena kita punya relasi dalam satu grup yang sama, akhirnya kita bisa sharing kan. Iya, Mas. Kalau masalah kerjaan sih itu balik lagi masing-masing jadinya jatuhnya. Tapi kan kita bisa nanya kan, dengan banyak relasi kita bisa nanya, oh saya pernah kenal nih orang ini, dia pernah ngerjain ini, saya tanya gitu kan, itu lebih mempermudah kita kan. Orang dalam ya. Iya, itulah definisi orang dalam. Ya deh, saya mau pakai Mas Chandra buat orang dalam. Kadang soal orang dalam sendiri tuh gimana ya? Kadang menguntungkan juga, terkadang orang dalam juga bisa gimana? Kalau saya gimana? Kayaknya ya Indonesia silakan. dari orang dalam deh. Soalnya masih berkutat di masalah politik dan politiknya Indonesia saat ini masih perusahaan adalah milik keluarga. Aku jadi pengen punya orang dalam. Kalau saya realistis sih, kalau masalah itu ya, banyak kok teman-teman saya yang pengen masuk juga ke Telkom Group, terus mereka minta kan, biasanya suka minta, Mas, tolonglah saya bisa masuk. Saya secara pribadi langsung nge-interview dia kan, emang kamu bisa apa sih gitu kan? Kamu bisa apa sih gini-gini? Saya sih langsung lebih ke karena ketika kamu udah masuk ke tim, di sana tuh kita ngomongin kerjasama ya. Dalam artian kalau kamu menurut saya belum cocok, takutnya nanti nggak seimbang di tim itu, jadinya itu kalau main game itu beban gitu kan. Kasarnya ya, ini kasarnya ya. Jadi harus mikirin ke situ sih. Saya juga banyak kok teman-teman yang saya bilang, kamu kayaknya belum siap deh, kamu belajar lagi aja gitu kan. Daripada itu, daripada kamu capek-capek masukin lamaran dan dia pengennya itu ke kantor itu, saya lebih baik langsung bilang aja ke dia, kamu belum siap, kamu belajar dulu. Seperti itu sih saya, kalau saya ya. Jadi bukan karena temen bisa masuk gitu. Karena di sana ada tanggung jawab yang besar juga. Saya nggak mau karena ini teman saya masukin ke tim di dalam, terus tiba-tiba tim di dalam itu ngerasanya jadi terhambat gitu kan. Itu ya nggak baik juga sih. Gitu. Tapi kalau saya udah percaya diri sama si orang ini, itu pun tetap saya nggak bantu dia. Saya tetap pengen kamu, ya udah kamu masukin ke arah yang seharusnya gitu kan, masukin ke emailnya gitu kan. Nggak pernah langsung ngebantu secara langsung. Kecuali non IT ya. Ada beberapa teman yang, Mas saya nyari admin dong, kerjaan admin di kantor ada nggak? Oh ada, nanti saya itu ya. Kayak gitu sih. Kalau saya pribadi ya. Iya, Mas. Dan ini yang lainnya kok masih pada diem. Loh? Baik, Oh iya. Gimana? Katanya apa ya? Sepi-sepi gitu emang biasanya rame, Mas? Maaf nih. Ya enggak juga sih. Kadang kalau ngobrol santai ini ramenya itu kadang jam 1, jam 2 pagi itu ramenya. Buset. Karena biasanya gimana? Masih lama ya, sepi-sepi sekarang gitu. Ya ini tergantung juga sih Mas.
ini maunya sampai kapan gitu. Kadang ya jam 11 udah selesai, nanti jam 12 dilanjut lagi gitu, Mas. Bebas sih, kan ngobrol-ngobrol santai. Iya, malam mingguan kali ya. Iya, buat yang jomblo, yang marahnya jomblo. Iya. Jadi kita balik lagi ke hal melamar kerja ya. Iya, Yang Mas. penting itu kamu bisa memberikan kesan terbaik sih ke si wawancaranya ya. Kalau saya mau share sih sebenarnya portofolio saya juga lucu gitu, nggak meyakinkan. Tapi karena kamu bisa menjawab pertanyaan, bisa meyakinkan, jadinya itu ya saya juga masuk juga sih akhirnya. Punya Kayak kemauan. mental gitu ya, berarti Mas ya. Kalau boleh saya share portofolio saya pasti lucu jadinya. Masa sih Mas? Boleh, Mas, kalau mau. Ya boleh lah, lihat lah. Aku Sharing dong Kak, lihat. sharing. Ya mungkin atau Sharing evolusi portfolio. awal-awal tuh cari gitu. Nih jangan diketawain ya, tapi ini real ya, ini real beneran ini. Ya udah, Saya ngirimnya kayak gini. Gimana sih, Sar? Kok nggak bisa? Apa gimana? Kelihatan nggak? Ini fotonya tapi bukan ini ya. boleh. Ini ya sebetulnya nggak jelas juga sih ini. Ini yang terakhiran atau Putus, Mas. Atau main terakhiran, jaringan Mas itu? ya? Ini bukan yang terakhir ya. Ini tahun 2015 ini. Oh, awal-awal gitu. Iya, ini jadi saya masuk Telkom Group itu 2015-an lah. 2016 kayaknya. Iya. Saya tuh ngirim ini dan saya dipanggil. Itu project Nah, berapa setelah ini, saya, Mas? hah? Projectnya banyak. Ini nggak belum semua ini. Iya. Ya kayak gini sih. Tapi ini jangan ditiru ya. Ini menurut saya kalau ada yang ngirim kayak gini, saya langsung apaan sih? gitu ya. Jadi emangnya kayak yang gimana tuh? Sekarang itu emang kayak gimana Mas fungsinya? Formal ya. Sekarang tuh yang lebih disukain itu yang formal. Karena gini, kalau kamu ke ngelamarnya ke corporate, ini cara matinya gimana ya? Gimana sih cara matiin share screen? Ya, ini saya lagi di mobile ini. Oh ini. Ada beberapa eh, aspek ya. Pertama, kelengkapan administrasi itu yang awal biasanya. Kalau disuruhnya kamu ngirim ini itu, ya itu harus dikirim. Kadang sepinter apapun kamu, sebagus apapun kamu, tiba-tiba kamu lupa ngirim foto, itu nggak kepilih jadinya itu. Ngeri juga ya. Banyak kejadian. Dia udah ngirimin CV. Udah oke ya, kita panggil. Di wawancara udah oke juga. Terus minggu kemudian dia itu nggak apa, kayak kita kan harus nelpon dia ya untuk dimanggil dia, nggak dijawab. Terus kadang ada ini anak ini nggak punya NPWP gitu, disuruh bikin lama gitu kan, jadinya kan kelewat sama yang lain kayak gitu kan. Itu Memberkas penting sih. hadirnya ya Mas ya. Iya, banyak lah yang seperti itu sering banget terjadi. Jadi Kalau nggak masalah, ya gimana? Tadi kan Kak Chandra bilang kalau semisal kita bisa apa, mungkin bisa keterima. Jadi harus membuktikan gitu ya. Misalkan kita bisa pemrograman ini, bisa Java atau bisa Python. Jadi kita harus membuktikan bahwa kita pernah buat proyek gitu ya.
Iya, kalau di saya sih karena dia biasanya gini, kalau di kantor saya itu kita nyari buka lowongan itu karena kita kurang orang di satu tim tertentu. Nah, di tim itu kita misalkan lagi ngerjain microservice menggunakan Kafka dan Big Data misalkan ya. Kita langsung tuh buka lowongan. Nah, nanti tuh diseleksi dulu kan sama HR tuh. Yang diseleksi itu yang sesuai, yang apa? Yang sesuai dengan kayak misalkan CV-nya udah ada fotokopi KTP segala macam. Oke, nah kita panggil itu. Nah, di sana kita tanya. Kita tuh perlu orang yang bisa ngoding Java, lalu connect ke Kafka dan juga pengalaman atau minimal pernah dengar tentang big data gitu kan. Kamu nggak harus membuktikan, kamu tinggal bilang, oh iya saya pernah dulu di sini gitu kan. Nggak, kalau di saya ya nggak sampai secara teknis. Coba kamu codingannya kayak gimana, nggak gitu kalau di saya ya. Ngobrol aja gitu, ngobrol aja. Kalau semisal nih, kita memang nggak pernah buat proyek tuh, tapi kita bisa membuktikan misalkan kita ikut seminar semi pelatihan atau pelatihan apa, itu gimana? Memungkinkan tidak? Atau peluang kita besar nggak kalau hanya seperti itu? Nah, balik lagi yang kantor tempat kamu masukin lamaran itu butuhnya apa? Kalau nggak spesifik, kalau dulu kan saya spesifik ya, kita butuhnya orang yang bisa ini gitu kan. Tapi kalau dia nggak spesifik, kamu bisa aja sih bilang gitu. Kalau saya memang belum bikin project nih, tapi saya bisa belajar gitu kan. Saya cepat belajar gitu dengan meyakinkan gitu kan. Itu lebih disukai sih yang kayak gitu ya. Kamu bisa meyakinkan kalau walaupun saya belum bisa bikin, walaupun saya belum ada proyeknya, belum bisa membuktikan apa yang sudah saya bikin, tapi saya itu mau kok belajar gitu kan. Silahkan kasih saya sebuah tugas gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi kalau kamunya pas wawancara bilangnya, oh saya bisa PHP tapi masih belajar gitu. Itu kan jadi kayak kamu harus percaya diri lah intinya. Percaya diri tapi dipertanggungjawabkan ya. Meyakinkan dengan orang dalam ya, Kak. Kalau untuk bidang lain orang dalam mungkin banget ya, mungkin banget. Tapi kalau IT saya rasa kasihan ya. Karena dia orang dalam, dia nggak ngerti IT, terus kamu tiba-tiba kerjanya IT dan bisa masuk, itu justru kasihan sama dianya, ntar dia mau ngapain gitu. Lebih kecil kemungkinan ya kalau di IT ya, Kak ya. Iya. Orang dalam tuh jarang sih ya, karena di IT itu ya karena susah. Kan lebih ke industri ya, Kak ya. Industri itu lebih ke ini sih skillnya, nggak semua orang bisa. Ya benar. Maksudnya ilmu IT itu ilmu yang spesifik. Kalau admin kan ini bukan kita ini ya. Kalau admin kan rata-rata hampir semua orang bisa gitu kan. Bahkan orang yang baru sekalipun mungkin bisa ya sampai diajarin gitu. Tapi kalau misalnya IT itu dia nggak kayak gitu, butuh waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun sampai dia betul-betul paham. Makanya paling orang dalam untuk kerjaan IT itu paling stepnya cuma sampai tahap wawancara aja, memperbesar chance buat dipanggil wawancara. Karena kan ada tuh waktu lowongan kita udah apply tapi nggak dipanggil-panggil nih buat wawancara, kan ada tuh yang kayak gitu. Nah, fungsinya relasi itu sebenarnya lebih ke arah sana, memperbesar chance buat dipanggil untuk wawancara. Karena kalau kita udah wawancara, kesempatan buat diterima itu udah tinggal sedikit lagi sebenarnya, gitu. Lebih ke arah sana sih mungkin. Iya. Betul. Nah, untuk Kak Fahmi nih, kalau semisal nih, kita mungkin pengalamannya hanya bikin blog gitu ya, cuman pendukungnya untuk sertifikat ini lebih ngedukung untuk kebutuhan yang dicari gitu, lowongan dicari. Cuman proyek yang kita buat itu tidak selaras dengan apa yang dibutuhkan mereka gitu. Tapi berkaitan dengan program, itu bisa masuk nggak kira-kira?
Kalau udah pas laras biasanya enggak sih. Soalnya mereka juga, kalau perusahaan kan mikirnya ngapain aku ngegaji orang yang nantinya itu nggak nyambung gitu kan. Kayak gitu sih. Sebenarnya kalau dari saya sih namanya sertifikat itu nggak semua sertifikat bisa di ini ya, di consider gitu. Maksudnya dipertimbangin gitu, nggak semua. Biasanya sertifikat yang masuk poin plus itu sertifikat kayak apa ya? Kayak sertifikat apa sih kalau AD itu sebutannya tuh? Kompetensi, sertifikat Iya, kompetensi. Terus sertifikat pelatihan-pelatihan yang sifatnya ada apa sih kayak semacam ada ulangannya gitu atau ada tugas akhirnya gitu. Nah, kalau buat Kayak sertifikat Cisco web gitu ya. ya Cisco atau mungkin sertifikat di coding juga bisa. Di coding karena kan Iya. di coding itu kan ada tugas akhirnya juga kan. Tapi kalau sertifikat semacam webinar yang kita bisa ikutan hanya karena kita share ke banyak grup, misalnya ke 5 grup baru kita bisa ikutan. Sebenarnya poin plusnya tetap ada, cuma nggak lebih besar ketimbang sertifikat-sertifikat yang tadi gitu. Nah untuk project-project sebenarnya lebih ke arah ini sih kalau dari IT ya, lebih ke arah penggunaan teknologinya gitu. Misalnya sekalipun ada perusahaan itu bergerak di bidang multimedia misalnya, berarti kan dia bikin semacam aplikasi yang ada video playernya segala macem gitu kan. Nah tapi kita belum pernah tuh bikin project yang ada video player segala macem gitu. Biasanya paling secara general bahasa apa yang dipakai, terus teknologinya apa yang dipakai. Nanti dari situ kan itu kan cuma tools ya, maksudnya kayak video player itu kan cuma library. Seiring waktu bisa kita pelajarin. Yang penting hal-hal fundamentalnya kita ngerti, kita paham. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti ya kalau misalnya kita lolos ya itu bisa kita sambil pelajarin kalau perihal-perihal library kayak gitu-gitu. Gitu. Ya. Monggo kalau misalnya ada yang mau nambahin ya boleh banget. Ini yang lain mana? Halo. Halo. Saya mau tanya, boleh? Boleh, Mas. Tentang portfolio. Yang mana saya agak bingung ya, tentang bahasa yang dipahami seorang tersebut. Cara menghitung persentasenya gimana gitu Pak ya? Yang saya lihat di internet itu kebanyakan dia bahkan bahasa C berapa persen, PHP berapa persen. Nah, cara menghitung persennya itu bagaimana ya? Saya agak bingung di situ. Apakah dari seluruh dunia dihitung gitu programmernya itu? Ya. Sebenarnya kalau saya pribadi sih nggak pernah naruh persen-persen kayak gitu karena kurang valid. Ya cukup kita sebutin aja kita bisa apa C++ misalnya. Nanti pun misalnya si pewawancara atau si yang ngetes kita pun pasti bakal ngetes bisa apa sih ini tentang C++. Nanti bakal ditanyain karakter C++ gimana, terus kegunaannya apa aja, sintaks-sintaksnya gimana, paling kayak gitu. Kalau masalah persentase, kalau saya sendiri nggak pernah naruh persentase sekian persen gitu. Sekaliber saya udah pernah buat apa misalnya udah berkecimpung di Android Dev kurang lebih 2 tahunan, nggak pernah nulis misalnya bisa bahasa Kotlin 90%, nggak pernah nulis kayak gitu. Cukup nulis Kotlin kayak gitu aja udah. Nanti pas di tes ditanya-tanya kira-kira bikin fitur ini di Android tuh kayak gimana prosesnya gitu. Pernah nggak bikin notifikasi, gimana prosesnya gitu. Terus tentang konsep OOP, gimana konsep OOP di Android kayak gitu. Ya paling ditanya kayak gitu. Nggak pernah ditanya kamu dapat nilai persen ini hasil dari mana aja gitu. Nanti kita bingung jawabnya apa. Mungkin gaya penyampaian yang buat portofolio itu sendiri sih. Mungkin gayanya kita presentasikan dari 0% sampai 100%. Berarti kalau kita agak paham mungkin kita bisa ya sekian persen bisanya kita sekian persen gitu. Hanya mungkin gaya penyampaian yang buat portofolio
itu sendiri sih. Nantinya itu enggak jadi patokan juga. Nantinya malah jadi bumerang buat diri sendiri loh, seriusan. Ya. Contohnya itu yang tadi saya share itu kan punya saya itu, makanya saya bilang ini memalukan banget ya. Saya sendiri juga sekarang lihatnya aneh banget. Punya saya itu kan ini aneh. Ini maksudnya apa coba? Ini dulu saya bikin nggak ngerti apa ini maksudnya. Tapi kan ini nggak bisa dinilai ya, nggak ada. Saya juga nggak tahu ini gimana dulu saya nilai kali ya. ini ngasal, iya percaya diri aja. Kalau saya percaya diri, oh ya udah lebih dari 50%. Kalau saya nggak percaya diri, ya udah 50% aja gitu kan. Ini nggak bisa dibuktikan gitu kan. Tetap aja kamu harus tes. Saya diri udah tuh nentuin yang kayak gini. Kita pede ya udah. Jangan ditiru ya, yang kayak gini jelek banget ini. Iya Pak, oke. Terima kasih jawabannya. Itu kan putus juga sudah diterima itu. Iya karena ya ini saya tuh wawancaranya 2 jam lebih. Itu kan untuk kayak diagram gitu ya, diagram persenan. Jadi ya mungkin bergantung gaya seperti apa kita menyampaikan gitu aja. Nah, saya bingung matiinnya gimana. Bisa dikasih bintang mungkin dari 1 bintang sampai 5. Berarti misalkan kita PHP bisa dikasih bintang 3 atau bintang 4 gitu sih. Langsung aja sih ke bahasa aja langsung sih ya menurut saya ya. Misalkan saya PHP, oh saya beginner gitu kan karena saya nggak pede, atau misalkan kayaknya saya pernah deh ngerjain yang susah pakai PHP intermediate gitu kan. Terus kalau kamu percaya diri, oh saya expert gitu PHP, saya percaya diri saya bisa melakukan semua dengan PHP kayak gitu sih, langsung aja sih. Itu lebih enak ya. Mungkin itu nanti peringkatnya itu nanti buat misalnya bahasa yang paling sering digunakan mungkin ya, cocoknya kalau misalnya di apa gitu pakai grafik gitu ya. Bisa daripada yang apa, daripada skill saya gitu kan, mending mungkin bahasa yang paling sering digunakan. Tapi kalau boleh saran, ini sih tergantung gaya penyampaian. Ya itu tadi, asalkan pede dan bisa dipertanggungjawabkan mungkin bisa jadi nilai plus nantinya. Sebenarnya sih kalau boleh saran ya, kalau saya pribadi lebih menghindari yang kayak gitu. Maksudnya entah pakai bar, entah pakai rating dari 5 bintang kita bisa 4 bintang. Karena satu, itu bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Karena si pewawancara pun lebih pintar ketimbang kita untuk sesi tanya jawab. Terus yang kedua itu penilaiannya dalam hal apa kurang valid, kecuali ya memang ada lembaga yang bisa menilai seseorang gitu. Oh, orang ini punya kompetensi di PHP 80% gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu gitu kan lembaganya. Tapi kan kalau misalnya itu datang dari diri kita sendiri, berarti kan kurang valid. Makanya kalau dari saya pribadi sih cukup cantumin aja skillnya apa, nanti pun skill itu bakal jadi concern kok nanti pas diwawancarai sebenarnya. Ya, karena kalau misalnya pakai bar, diagram dan rating kayak gitu, ya gitu. Nanti kalau misalnya kita ditanya, kita malah jadi jatah makan tuan. Ya benar. Setuju saya. Ini berarti udah pada lulus sekolah ya? Belum, saya masih sekolah. Belum. Ya, nih, Mas Fahmi udah tahu duit makanya malas-malasan sekolahnya. Gimana Mas? Gimana ada orang belum sekolah, masih sekolah. Saya juga kuliah itu 12 tahun ya. 9 tahun baru lulus. Karena udah keburu kerja kan. Serius loh, kuliah sambil kerja itu aduh. Mas. Nah, ijazah sendiri kalau di dunia IT itu maksudnya kalau ngelamar kerja itu diperlukan sekali atau enggak?
harus sampai atau kayak hanya dengan sertifikat dan dengan pengalaman itu apakah itu cukup untuk ngelamar pekerjaan di dunia IT gitu? Bergantung itunya mas, requirement-nya. Jadi kan ada lowongan yang kamu bisa ngelamar kalau kamu punya sertifikat Cisco misalkan ya, atau sertifikat Linux, sertifikat GIS, ada yang kayak gitu. Ada yang modelnya itu kayak di saya itu lebih ke teknis ya. Asal kamu pernah nyobain sesuatu yang kita butuhkan, sertifikat kamu tuh nggak akan kita lihat. Kayak gitu sih, karena kita nyari cepet ya. Jadi ya tergantung mas, balik lagi tergantung perusahaannya, carinya seperti apa. Nggak ada apa, nggak ada, itu cuma nilai tambah aja. Oke. Kayak misalkan Mas Matt punya sertifikat Cisco nih, terus tiba-tiba ngelamar ke suatu kantor yang dia itu butuhnya itu nggak ada hubungannya sama Cisco, itu kan jadinya nggak itu juga kan, nggak, ya buat apa gitu. Ya juga. Oke. Tapi kalau enaknya di saya itu, tapi nggak tahu ya kalau di kantor lain ya. Enaknya itu kalau misalkan saya kan udah kerja ya di sana. Nanti tuh kalau punya sertifikat, saya tuh bisa submit. Oh, saya punya sertifikasi ini. Nanti tuh digaji itu ditambahin itu tuh. Karena oh orang ini dia punya sertifikasi ini. Selama validnya itu sertifikatnya itu 12 bulan misalkan. Nah, itu dalam 12 bulan itu ada kenaikan gaji. Semakin banyak kita punya sertifikat, itu semakin gede gaji yang akan kita terima. Tapi tergantung kantornya juga ya. Nah, kalau di saya itu, sertifikat itu kepakainya pas itu aja sih. Gaji tak? Iya, kalau di saya. Walaupun nggak gede ya, satu sertifikat itu paling 100.000. Lumayan mas. Iya sih, tapi ya sekarang kalau misalkan Mas Mehmet ikutan sertifikat Cisco, berapa itu harganya? Oke. Kok pada diem sih? Mas Nizar, Mas Wisnu, Amal. Kok santai aja. Jangan diem-diem mas. Saya pribadi habis ide sih. Gimana? Habis ide kalau saya. Oh ya, Mbak Ica ini lagi kuliah atau kerja Mbak? Lah, orang kan hilang. Ada itu. Pada diem, aku pun jadi bingung juga. Ngomong juga aku bingung. Halo. Halo. Mas. Ya dong. Mau nanya, Iya. kira-kira untuk kedepannya itu terutama perusahaan-perusahaan IT itu yang dibutuhin apa ya kira-kira ya? Kayak spesifikasi minimalnya gitu. Di perusahaan kayak mana mas? Ya kayak perusahaan-perusahaan, ya mungkin perusahaan-perusahaan mas-masnya yang udah join di sini tuh kalau apa? Kayak ada syarat minimum nggak sih kalau mau join atau ada teknologi baru apa nih kira-kira yang kira-kira bisa dicoba biar ntar kalau mau join ke situ biar kayak lebih gampang gitu. Ada saran mas? Mungkin dilihat dari perusahaannya dulu ya. Yang kata Mas Chandra tadi kan menyesuaikan ya. Kalau ibaratnya perusahaan itu dijadikan target, aku harus kerja di sini. Dan teknologinya biasanya ya menyesuaikan juga sih. Aku kurang tahu juga sih mas. Gimana? Ya kalau nyarinya
itu bisa sih sebenarnya di Google banyak itu yang paling dicari gitu kan skill. Tujuannya kan pertanyaannya itu kan sebenarnya tuh saya tuh harus belajar apa agar bisa diterima secara global gitu kan ya di banyak perusahaan gitu kan ya. Ya hampir seperti itu Mas. Ya kalau yang ini yang saya tahu sih ya. Sekarang tuh lebih banyak itu ke teknologinya itu lebih ke microservice sekarang tuh ya. Walaupun nggak RPC kayak gitu-gitu ya Mas. Iya, Kubernetes kayak gitu. Monolith juga masih ada. Tapi itu kan beda itu ya, beda yang ngurusin itu sebenarnya bukan programmer ya. Tapi kalau untuk ke skill yang paling disukai itu sekarang itu ini tapi ini menurut itu ya, menurut yang saya baca beberapa bulan yang lalu. Python, Java, Golang, JavaScript. Untuk bahasa pemrogramannya ya? Ya, untuk di backend-nya ya, di backend-nya. Kalau di front-end-nya nggak terlalu itu sih, nggak terlalu signifikan. Entah itu mau Vue, mau React, mau Angular, bebas sih itu ya. Yang paling dicari ya itu. Bukan berarti yang lain itu jelek nggak gitu ya, tapi yang di itu ya. Maksudnya yang paling apa? Paling sering gitu maksudnya. Kalau menurut Mas Chandra kedepannya untuk blockchain developer menurut atau mas-mas yang lain itu bakal kayak gimana? Itu kan kayak apa? Sekarang kan lagi mulai hype tuh. Itu menurut pandangan mas-mas yang di sini atau mbak-mbak di sini gimana tuh Mas? Kalau saya sih karena kebetulan saya unitnya di banking development ya. Kalau blockchain itu secara legalitasnya belum ada legalitas. Jadi bukan berarti saya bilang nggak akan berguna ya. Saat ini belum ya. Saat ini memang belum terlalu ada kemungkinan ke sana ya. Karena yang itu kan trennya memang lagi ngetren, tapi legalitasnya kan belum ada kan, karena semua itu diatur sama OJK dan lain-lain. Tunggu, kita ngomongin blockchain itu tentang transaksi keuangan kan ya? Enggak. Saya salah? Soalnya kemarin juga yang dari Telkom Group itu kan ada itu open recruitment buat blockchain kalau nggak salah sih ya. Iya betul ada unitnya juga itu. Tapi belum terlalu itu ya, belum terlalu itu blockchain-nya lebih ke data center sih. Oh, untuk data center gitu ya Mas, biar desentralisasi gitu ya? Iya, di RC, DR kayak gitu kan, bukan ke. Nah kadang ya ini, mohon maaf ya, sebenarnya kalau banyak sih yang nanya itu Mas blockchain gitu kan. Mereka tuh lebih fokusnya tuh kayak Bitcoin gitu, kok nggak nyambung gitu kan. Beda soalnya beda antara yang yang di perusahaan blockchain kayak gitu sama koin kan udah beda kan Mas? Iya, nah beda lagi. Lebih ke blockchain itu tekniknya kan, teknik gimana kita menyebar semuanya agar transparansi. Gitu. Iya betul kayak gitu kan. Itu udah sih di Telkom Group di aksinya menuju sana ya, tapi belum ya, menuju ke sana dan dia lagi buka juga. Kalau misalkan ada yang berminat bisa, tapi saya nggak tahu di mana ya itu nge-apply lowongannya. Saya lihatnya di rekrutmen.telkom.co.id sih Mas. Kemarin ya teman kerja ada yang itu sih kan ngobrol-ngobrol blockchain langsung rekrutmen gitu-gitu. Bilang Telkom juga bukaan gitu. Iya betul. Kalau itu ada sih untuk yang blockchain itu ya. Ada. Nah modelnya itu kayak gitu, kayak semacam gimana caranya si data itu bisa tersebar tapi aman gitu kan, nggak desentralisasi. Nah itu juga teknologi yang lumayan baru banget kan. Itu kan kita butuh terus belajar juga kan. Iya, nggak ada habisnya Mas. Iya, nggak akan ada habisnya.
Tapi kalau dilihat dari roadmap-nya dunia sih kemungkinan kita ke sana sih, ke blockchain juga sih ujung-ujungnya ya. Yang industri 5.0 itu ya, Mas? Iya. Kemungkinan ke situ sih. Soalnya banyak perusahaan setauku udah mulai itu nerapin blockchain soalnya. Cuma kalau rata-rata masih pada di riset sih itu. Iya, masuk ke riset ya. R&D ya. Masnya udah apply juga tuh ke Telkom Recruitment? Apa, Mas? Udah pernah apply juga? Enggak, saya udah di salah satu perusahaan dan kontrak kan, jadi belum bisa nge-apply ke yang lain gitu. Udahan nih. Ya, kalau saya pribadi kayaknya udahan dulu deh. Nanti lanjut paling nanti malam-malam. Biasanya ramai jam satuan. Jam satuan mulai ramai itu. Ya saya kan nggak dalam-dalam juga tahu-taunya gitu. Jadi ya agak banyak lah yang saya bisa share gitu. Ini Bang Mehmet lagi nih, Bang Mehmet. Halo. Padahal konsep awalnya bahas algoritma ya, tapi ke kerjaan ya. Iya. Aku tadi baru dari belakang sih, Mas. Mau udahan? Ya udah. Ya. Aku Duluan ya. bingung juga. Gimana? Duluan ya. Ya, iya Mas, monggo. Ya, saya juga duluan ya. Ini istri saya ngajakin main PUBG. Waduh. Iya Mas. Makasih ya. Mas. Iya Mas. Besok malam minggu lagi Mas. Yuk. Nah. Gimana? Bebas. Biasanya kalau jam 1, oh iya, jam 1 tuh ada cewek India gitu, nggak bahasa Inggris, gitu Mas di sini. Belajar bahasa Inggris juga, karena ya bahasa Inggris juga penting juga sih, karena bahasa pemrograman sekarang kan pakai bahasa Inggris semua, kecuali kayak Java yang pakai Chromo Inggil, pakai bahasa Jawa halus, itu keyboardnya pun khusus. Jadi mau ngebahas apa nih? Kalau mau duluan ya monggo gitu. Gimana Mas? Minta